Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Renungan yang saya bawakan hari ini dengan tema Jaga Langkah Kita. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 7 ayat 21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Kita sadari bahwa setiap manusia tidak ada yang namanya kebal akan dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita selalu hati-hati dan waspada. Karena semakin pohon semakin tinggi, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Oleh sebab itu kita harus awasi setiap langkah kita dalam bertindak, hati-hati dan waspada. Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita memang hidup di dalam daging, bukan berarti kita membiarkan hawa nafsu menguasai kita, sehingga kita mengikuti hal-hal yang namanya hal-hal duniawi. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam dosa? Pertama, bangun manusia rohani kita, di mana kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita harus sadari bahwa manusia rohani kita itu harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menguatkan kita, menyadarkan kita, membawa kita kembali kepada jalan kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, orang banyak menjauhkan diri yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Kalau dikatakan kita ajak mereka, yuk kita beribadah, ada yang cuek, ada yang masa bodoh, ada yang menolak. Karena mereka nggak enjoy untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena iblis tahu bahwa rencana Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita. Dia membawa setiap bujukan, ajakan, sehingga kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus hati-hati. Kita harus sadar, iblis itu dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk selalu menakuti kita, membuat kita terjerat dan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita harus bangun mesbah keluarga, kita disiplin di dalam doa, sehingga kita tidak terjebak, kita tidak mudah untuk jatuh, tapi kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Amsal 7 ayat 1 sampai 3 katakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Oleh sebab itu, biarlah kita terus meng-cross-check hati kita setiap hari, supaya hati kita adalah hati yang bersih, hati yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, hal-hal yang harus kita perhatikan hari ini, yaitu hati-hati dalam bergaul, atau jangan bergaul dengan sembarangan. Karena sering kita bergaul, kita lupa yang namanya persekutuan dengan Tuhan.
Saking kita ikut teman, dia mengajak ke sana, dia ajak ke sini, kita lupa untuk menyiapkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, sering kita terjerat dengan ajakan, rayuan, karena kita tidak berani menolak orang yang dekat dengan kita. Kita takut dia tersinggung, tapi sering kita memikirkan hati rekan-rekan kita. Ternyata yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh. Jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati di dalam setiap langkah kita, supaya kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa hari-hari ini orang bukan semakin hari semakin jauh. Mereka semakin hari semakin jauh pada Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini kita semakin dekat, kita semau sungguh-sungguh hidup yang penuh dengan integritas, hidup yang selalu intim dengan Tuhan, hidup yang selalu berserah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya dengan mengawasi langkah kita, kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, awasilah setiap langkah kita hari-hari ini, supaya kita tetap berada di dalam track-nya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.